Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Sakilah dengan NIM 20042010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Yang pertama, saya akan membahas itu pengertian dari uji ANOVA. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ANOVA merupakan metode statistik inferensi yang digunakan untuk menguji rata-rata dari beberapa populasi. ANOVA merupakan perluasan dari uji rata-rata atau uji T. Jika uji T menggunakan hanya 2 sampel yang akan dibandingkan, maka dengan ANOVA dapat dibandingkan lebih dari 2 sampel. Karena merupakan perluasan uji rata-rata, maka komponen yang digunakan sebagai acuan adalah variansi, sehingga ANOVA disebut juga dengan analisis variansi. Untuk apa sih ANOVA itu digunakan? Baiklah, ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. Selanjutnya, konsep analisis one-way ANOVA. One-way ANOVA adalah uji yang digunakan untuk mengetahui rata-rata atau lebih kelompok berbeda secara nyata atau tidak. Uji one-way ANOVA disebut juga uji ANOVA satu faktor. Analisis ini memiliki asumsi bahwa kelompok yang dianalisis memiliki varian yang sama serta data yang digunakan berdistribusi normal. ANOVA satu arah atau one-way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antara faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya berpengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat akan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Apa saja sih syarat-syarat uji one-way ANOVA? Setiap data yang terkumpul pasti memiliki karakteristik tersendiri, sehingga dibutuhkan metode uji statistik yang tepat. Begitu juga dengan uji one-way ANOVA. Berikut persyaratan penggunaan uji one-way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. 3. Variabel data penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian mempunyai variabel yang sama atau data homogen. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus dari ujian ANOVA One Way menggunakan aplikasi SPSS. Saya mengambil sebuah kasus, yaitu penelitian ingin mengetahui apakah pemberian musik selama belajar dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Ada 3 jenis musik yang ingin diteliti, yaitu musik pop, rock, dan klasik. 3 kelompok digunakan dalam penelitian ini, masing-masing kelompok diberi 1 jenis musik. Kemudian, konsentrasi belajar kelompok diukur dan dibandingkan. Jika ada perbedaan konsentrasi belajar antar kelompok, maka dapat disimpulkan jenis musik berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Jenis musik tersebut kemudian dibandingkan. Di sini, dalam kasus ini, identifikasi variabel ada 2, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independennya itu pemberian musik, dan variabel dependennya adalah konsentrasi belajar. Ini adalah tabel yang nanti akan kita gunakan dalam melakukan menggunakan aplikasi SPSS. Ada konsentrasi yang konsentrasi 21, 24, 33, 26, 27, 21, 32, 30, 31, 29, 23, 24. Sedangkan musik ada 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2.
Selanjutnya, kita akan mencari hasil dari uji one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Tentu pertama kali kita harus mendownload atau menginstal terlebih dahulu aplikasi dari SPSS. Selanjutnya kita klik aplikasi SPSS. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi SPSS. Selanjutnya kita klik variable view. Di variable view kita akan memasukkan data terlebih dahulu. Yang ini kita masukkan. Nah, kita kasih nama X. Dan ini Y. Numeriknya tetap, valuesnya kita tukar. Ini kita tukar menjadi kita tadi ada 3 kategori kan, ada pop, rock, dan klasik. Yang pertama kita kasih 1 pop, kategori 2 rock, dan kategori 3 klasik. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita kasih label konsentrasi. Selanjutnya yang Y kita beri label musik. Selanjutnya kita klik data view. Variabel X-nya tadi kita buatkan konsentrasi dan variabel Y-nya kita buat musik. Lalu kita masukkan datanya. 24, 33, 26, 27, 21, 32, 30, 31, yang 9 tadi 31, 29, 23, 24. Selanjutnya variabel Y atau musiknya 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2. Ketika datanya sudah lengkap kita isi, kita klik Analyze. Selanjutnya, kita klik Compare Means dan Proportion. Lalu, kita klik One Way ANOVA. Ketika kita sudah seperti ini tampilannya, kita masukkan musik ke dalam jika tampilannya sudah seperti ini, kita masukkan musik ke dalam faktor dan konsentrasi ke dalam dependent list. Lalu
kita klik post hoc. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik option, kita klik deskriptif dan homogeneity. Launching, lalu kita klik OK. Nah, maka muncullah data yang kita cari tadi. Ada data deskriptif, test homogeneity of variance, dan ANOVA effect size, post hoc, multi-pair comparisons. Muncullah data seperti ini. Maka dari hasil SPSS tadi, kita mendapatkan data dari uji analisis one way ANOVA seperti ini. Nanti tinggal kita copy paste, lalu kita bisa bagikan di Word atau di proposal atau jurnal yang kita teliti. Dari tabel tersebut, tabel-tabel tersebut menyajikan uji pasangan antar kelompok uji pasangan ini untuk melihat perbedaan antara konsentrasi pada tiap-tiap kelompok, karena secara umum terdapat perbedaan konsentrasi antara kelompok jenis musik pop, rock, dan klasik. Maka perlu dilihat secara detail kelompok mana saja yang berbeda dan signifikan. Dari keempat musik tersebut, masing-masing pasti ada dong perbedaannya, mana minat yang paling tinggi. Kita bisa lihat melalui uji ANOVA seperti ini. Jadi dari pemaparan atau hasil dari uji ANOVA tersebut dapat kita simpulkan bahwa analisis ANOVA di atas dapat kita simpulkan terdapat perbedaan konsentrasi belajar tinjau dari jenis musik yang diberikan. Kelompok yang diberikan musik klasik memiliki konsentrasi yang paling tinggi dibandingkan kelompok yang diberikan musik pop dan rock. Oke teman-teman, sekian dulu presentasi mengenai analisis uji one way ANOVA menggunakan SPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.